Siap. Materi minggu lalu ada yang masih ingat? Nah, Laila. Jenis-jenis aditif dalam makanan. Jenis-jenis zat aditif dalam makanan. Apa tujuan dari penggunaan zat aditif pada makanan? Ya, silakan. Menambah citra rasa, mempercantik atau memperindah, menjaga agar tahan lama, dan meningkatkan kualitas makanan atau minuman. Ya, bagus. Nah, jenis zat aditif itu ada apa saja? Ya. Berdasarkan fungsi dan tujuannya, zat aditif dibedakan menjadi pewarna, pemanis, pengawet, dan penyedap rasa atau perisa. Nah, iya bagus. Kita masih membahas tentang zat aditif, tentang dampak penggunaan zat aditif bagi kesehatan. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, nah ini tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama, melalui model pembelajaran discovery learning, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis zat aditif berbahaya yang terdapat dalam makanan dan minuman. Kira-kira bisa dipahami tujuan pembelajaran kita hari ini? Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu menampilkan satu video. Seorang wanita membagikan kisah sedih usai kehilangan adik laki-lakinya yang belum lama meninggal dunia. Menurut kisah yang dibagikan, adik laki-lakinya itu sangat menyukai minuman kemasan atau teh kemasan. Bahkan, menurut pengamatannya, sang adik jarang minum air putih dan lebih memilih mengkonsumsi teh kemasan untuk diminum. Hingga suatu hari, sang adik jatuh sakit dan dokter memvonis bahwa pemuda tersebut menderita gagal ginjal. Pemuda itu pun sempat beberapa kali cuci darah karena gagal ginjal yang dideritanya sudah akut. Sayangnya, gagal ginjal itu membuat kondisi sang pemuda semakin memburuk hingga akhirnya meninggal dunia. Nah, menurut anak-anak ibu sekalian, informasi yang bisa kita peroleh dari video tersebut apa? Ya, silakan. Dari belakang dulu. Seseorang yang jarang minum air putih dan suka minum air kemasan. Ya, siapa lagi yang mau? Yuk. Seseorang yang gagal ginjal dikarenakan sering minum air kemasan. Ya, dari video yang telah Ibu tampilkan tersebut, untuk materi kita hari ini yang ingin ditanyakan atau yang ingin diketahui, yang di belakang dulu gantian ya. Apa saja jenis zat aditif yang berbahaya bagi kesehatan? Kemudian siapa lagi? Natasha. Apa saja dampak penggunaan zat aditif buatan bagi kesehatan jika dikonsumsi secara terus-menerus? Nah, ada lagi? Nah, di belakang dulu gantian. Bagaimana supaya kita terhindar dari dampak negatif penggunaan zat aditif buatan? Ada lagi? Tidak. Menurut Ananda sekalian, dari pertanyaan-pertanyaan tadi itu jawaban sementaranya apa? Nah, secara umum aja dulu. Ya, Natasha. Zat aditif yang berbahaya dikonsumsi secara terus-menerus adalah zat aditif buatan sintetis, terutama zat aditif yang tidak ada izin BPOM, atau zat aditif yang dilarang digunakan untuk makanan dan minuman. Yang nomor 2, siapa yang bisa menjawab? Sini dulu ya. Dampak penggunaan zat aditif buatan adalah pemanis buatan dapat menyebabkan diabetes, hipertensi, obesitas. Pewarna sintetis dapat memicu kanker, gangguan metabolisme tubuh, dan gangguan pada ginjal. Pengawet buatan bisa menyebabkan gangguan ligat, jantung, dan sistem saraf. Nah, iya, akhir ya dari kelompok 2. Supaya dapat dampak menghindari dampak negatif penggunaan zat aditif buatan itu menggunakan zat aditif alami dan membuat makanan dan minuman. Yang kedua itu mengurangi mengonsumsi makanan siap saji atau makanan ringan. Nah, itu jawaban sementara kita ya. Apakah sudah tepat? Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Yang telah kita rumuskan tadi. Apa saja zat aditif yang berbahaya bagi kesehatan? Apa dampak penggunaan zat aditif bagi kesehatan? Dan apa upaya menghindari dampak negatif zat aditif bagi kesehatan? Nah, Ananda berdiskusi dengan bantuan LKPD ya. Kemudian nanti Anda catat dan Anda simpulkan. Kemudian kita akan melakukan yang namanya presentasi. Juga akan membagikan bahan ajar. Nah, ini bahan ajar kita bisa Ananda gunakan sebagai
bahan rujukan untuk mencari informasi. Bisa dipahami? Ibu ingin menampilkan dulu satu video. Simak baik-baik dan dicatat informasi yang disampaikan oleh video berikut. Siapa nih yang gak suka makanan kemasan atau cepat saji? Nah, bagi kalian yang benar mengkonsumsi makanan kemasan atau cepat saji, sebaiknya dikurangi deh. Makanan kemasan dan cepat saji biasanya mengandalkan berbagai zat tambahan untuk meningkatkan cita rasa dan kualitas tampilan, serta memperpanjang masa simpannya. Zat tambahan yang digunakan bisa berdampak buruk loh bagi kesehatan. Paling umum digunakan beserta resiko yang mungkin ditimbulkan. Di urutan pertama adalah MSG. MSG atau monosodium glutamat alias micin adalah zat aditif yang digunakan sebagai penyedap rasa makanan. Tidak hanya pada makanan kemasan dan cepat saji saja, masakan rumahan pun juga sering ditambahkan micin agar rasanya makin lezat. Beberapa pakar berpendapat micin bisa menyebabkan masalah pada saraf dan kerja otak sehingga bikin Anda jadi lemot. Kebanyakan makanan micin juga diduga menjadi penyebab Anda sering sakit kepala dan mual-mual. Sudah selesai? Nah, sekarang silakan diskusikan dalam kelompok dengan menggunakan LKPD. Lakukan kegiatan yang ada pada LKPD. Waktunya 30 menit dari sekarang. Untuk yang pertama siapa yang tampil? Silakan. Pertama, jenis zat aditif yaitu MSG. Dampak terhadap kesehatan yaitu adegan, sakit kepala, mual dan mual. MSG digolongkan ke penyedap. Kita harus mengurangi zat aditif buatan yang membiasakan diri untuk menggunakan zat aditif alami. Siapa yang mau tampil lagi? Aditif yang dilarang dikonsumsi secara terus-menerus adalah zat aditif buatan sintetis. Contoh zat aditif sintetis adalah satu pewarna buatan, contoh biru berlian, coklat, pasir, hijau,
warna. Aulen ini orangi mentando yellow. Penggunaan zat adiktif buatan dalam jumlah yang berlebihan dapat menimbulkan efek samping seperti diabetes, hipertensi, obesitas, gangguan pada ginjal, bahkan memicu timbulnya kanker. Supaya menghindari dampak negatif penggunaan zat adiktif adalah menggunakan zat adiktif alami pada makanan dan minuman, mengurangi mengkonsumsi makanan siap saji, makanan ringan, memperhatikan komposisi makanan minuman yang akan dikonsumsi, menghindari mengkonsumsi daging kalengan. Kalau ada yang pertanyaan, silakan. Akan ciri-ciri makanan yang mengandung pengawet yang berbahaya seperti boraks dan formalin, bentuk dan struktur benang atau padat, memiliki bau menyengat, makanan tidak rusak selama 3 hari pada suhu sekitar 25 derajat Celcius, makanan dapat bertahan lebih dari 15 hari pada suhu lemari es sekitar 10 derajat Celcius, makanan tidak dilengkapi lalat. Diskusi yang Anda semua hasilnya sudah baik. Nah, kedepannya tingkatkan lagi. Kita simpulkan bersama-sama pembelajaran kita hari ini. Nah, yang pertama, dampak dari penggunaan zat adiktif Yaitu penyebab diabetes, hipertensi, dan obesitas. Itu koronasi diabetes adalah memicu kanker dan gangguan metabolisme tubuh. Pengawet buatan menyebabkan gangguan liver atau jantung dalam sistem saraf. Nah, ada contohnya tadi apa? Orangi mentando yellow. Ya, nah kemudian upaya yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dampak dari penggunaan zat adiktif buatan ini, yang pertama menggunakan zat adiktif alami. Misalnya kita ingin memberikan warna kuning pada makanan kita gunakan apa? Kunyit. Kalau ingin memberi warna hijau, warna. Kira-kira bisa dipahami? Silakan keluarkan kertas 1 lembar, langsung dijawab. Oke, nomor 4. Monosodium glutamate atau MSG memiliki rasa yang khas, tapi penggunaannya harus dibatasi. Bahan campuran yang dapat menggantikan rasa dari MSG adalah A. Garam dan serbuk lada, B. Gula dan asam, C. Gula dan garam, D. Garam dan asam. Oke, silakan dikumpul. Kita bahas ya soalnya. Satu, zat adiktif sintetis merupakan bahan adiktif buatan dari zat kimia. Bahan tersebut dapat memberikan efek kepada tubuh kita jika dikonsumsi jangka panjang. Apabila ditambahkan pada makanan dapat menimbulkan bahaya karena Dapat menimbulkan penyakit. A semuanya. Oke, nomor 3. Natrium nitrit merupakan zat pengawet yang sering ditambahkan ke dalam produk daging olahan dengan tujuan untuk mencegah pertumbuhan bakteri pembusuk dan membuat daging kalengan terlihat pink kemerahan sehingga daging kelihatan segar. Namun saat terkena suhu panas yang cukup tinggi, natrium nitrit dapat berubah menjadi nitrosamin yang dapat menyebabkan yang salah semua dari yang tadi? Salah 1. Oh, banyak alhamdulillah. Salah 2. Salah 3. Ada salah 3. Tapi pembelajaran kita kira-kira 75% ada tercapai. Berarti kita tuntas untuk hari ini. Bagaimana pembelajaran